Kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Jadi GBP USD ini juga salah satu pair favorit dari sekian banyak pair, baik itu dari Euro USD ataupun XXO USD ini sendiri. Dan GBP USD ini juga masuk ke dalam kategori major pair, yang artinya pergerakannya itu tidak berimbang dengan si DXY, artinya dia tidak berkorelasi dengan si DXY itu sendiri. Jadi kalau misalkan si DXY ini naik, dia itu si GBP USD akan turun, sama hal dengan si Euro USD. Kalau misalkan si DXY nya naik, maka Euro USD juga turun. Jadi bisa dikatakan pergerakan dari si GBP USD dengan si Euro USD ini itu satu irama atau dia itu bisa dikatakan berkorelasi begitu. Nah, di sini kita akan bahas lagi untuk GBP USD menggunakan beberapa indikator. Yang pertama itu seperti biasa, saya menggunakan indikator volume. Ya, di sini ada volume per rentang harga ya. Kemudian ada per level harga gitu. Jadi ini volume biasa, ini volume profile yang ada POC level yang akan kita manfaatkan juga untuk patokan trading kita. Kemudian di sini saya menggunakan indikator lagging, yaitu indikator EMA atau exponential moving average. Untuk EMA50 itu berfungsi untuk menyaring tren yang sedang berlangsung, sedangkan EMA20 itu berfungsi sebagai mengkonfirmasi dari si tren yang sudah terjadi atau yang sedang berlangsung di dalam EMA50 tersebut. Begitu. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk membahas lebih lanjut mengenai analisa teknikal di GBP USD. Tapi sebelum kita membahas si technical analysis ini ya, kita lihat dulu. Di sini ada POC level. Artinya apa? POC level ini berfungsi sebagai point of control, dan dia berfungsi untuk menggerakkan si harga tersebut. Nah, ini kita lihat harganya ini berhasil closing di bawah POC level, dan kalau kita perhatikan ya di 4 jam ini dia ada tahanan di sini, ada resisten di POC levelnya kurang lebih. Kalau kita perhatikan di sini untuk resistennya di level harga 20.620. Artinya si POC ini berfungsi atau berperan sebagai si resisten untuk si harga ini. Dan selama harga berada di bawah POC level, itu harga akan lebih cenderung membentuk atau mengarahnya itu lebih ke bawah gitu. Pergerakannya mengarah ke bawah. Nah, ke bawah kemana? Kalau kita lihat sini kan ada beberapa zone ya dari hasil Fibo extension yang saya buat di sini gitu. Nah, zone ini kalau kita perhatikan untuk terendah dari si GBP USD, misalkan dia mau membuat lower low yang baru, ini kan low swing low dia. Nah, ini nanti kalau dia buat swing low kemungkinan besar tuh di harga ini, di harga 18.675, yaitu kurang lebih di harga Fibo 488.8. Nah, kita lihat dulu di sini. Di Fibo ini itu bertepatan dengan area support pada tanggal 6 Januari 2023. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini merupakan area SNR ya. Kalau kita lihat nih, nah di sini ini ada beberapa area SNR yang memang cukup kuat menahan pergerakan harga tersebut gitu. Jadi memang ini adalah target penurunan terendah untuk si GBP USD. Untuk saat ini dia sedang mencoba untuk membuat swing height-nya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini ada swing height, ini swing low, ini swing height. Nah, ini swing height ini nantinya akan terbentuk atau valid ya. Begitu dia bisa membuat apa? Bisa membuat swing low yang baru lagi. Artinya bisa break dari angka 19.761 gitu. Selama dia belum bisa break dari sini, maka ini kita belum bisa katakan sebagai swing height dari penerusan tren yang ada, melainkan ini swing height dari perubahan tren yang ada gitu. Nah, perubahan trennya dari mana? Nanti kita akan lihat di time frame kecil gitu. Tapi ini 4 jam ini kita untuk lihat SNR primary dari si GBP USD ini sendiri gitu. Nah, ini untuk resisten primary-nya ada di 21.933 karena ini adalah area breakout dari struktur harga dia juga nih di sini ya. Kalau kita lihat, kemudian ada lagi di atas itu di 22.879. Ini juga breakout dari struktur harga dia. Di sini ya. Oke. Itu adalah resisten yang harus kita perhatikan. Kemudian tadi kita juga udah sebutkan untuk supportnya, dan kita turunkan ke time frame kecil. Oke, kalau untuk time frame kecil di sini kita perhatikan bahwa si GBP USD ini sendiri sedang mencoba untuk membuat struktur harga turun. Di sini ada swing low-nya dia, swing high-nya dia, kemudian di sini ada swing low-nya dia di sini untuk 30 menit, dan ini ada swing high-nya dia lagi. Dan kalau kita perhatikan untuk level 20.000 berapa? Ini untuk level harga 20.850 ya di sini. Itu adalah struktur harga dari minornya dia di 30 menit. Kita lihat di sini nih. Nah,
Di 30 menit ini ada struktur harga di 20.845. Artinya selama harga dari sini dia belum bisa menembus area ini, dia akan lanjut turun lagi kemana? Ke sini dulu 20.000 pas gitu ya, 20.000. Kalau kita lihat di sini itu sekitar harga ini sesuai dengan harga Fibo sebenarnya di 20.053 gitu. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi terendahnya kemana? Kalau dari si time frame 30 menit ini dia bisa ke sini ya. Ini target pertama dia, target kedua dia itu di sini. Ini 19.758 dan target terakhir dia itu di sini di 19.440 ya. Ini kalau dari 30 menit gitu. Selama dia belum bisa break dari 20.800, karena kalau kita perhatikan di 30 menit ini adalah area SNA yang cukup berpengaruh untuk si GBP USD. Jadi selama si GBP USD belum bisa break dari situ, paling besar kemungkinan kalau kita ambil dari histori yang ini ya, dia itu ke 20.053 gitu. Ini paling memungkinkan kalau selama dia belum bisa break di atas 20.800 ini. Tapi selama dia bisa break di atas 20.800, maka kita bisa melihat kembali untuk SNR yang ada di atas. Nah ini ada di 21.359 sampai tertinggi itu di 21.933. Karena kalau dari histori yang ada di sini, ya selama dia bisa breakout dari sini dan bertahan di atas ini, dia masuk ke area ini. Kalau untuk tertinggi tetap kita perhatikan itu ada di level harga sini. Untuk 30 menitnya di 22.232 gitu. Nah tapi kalau dari pergerakan saat ini memang kalau kita mau ambil trend line ya, nah ini ada trend line dia, artinya dia membentuk struktur harga downtrend. Nah untuk breakout dari struktur harga ini dia butuh breakout dari level harga ini. Ini yang pertama di 21.139. Nah selama dia bisa breakout dia, jadi pertama kan breakout trendline dulu. Nah baru kedua dia breakout dari struktur harga, nanti dia akan lanjut untuk naik ke 21.900 gitu. Itu harus kita perhatikan. Jadi game changer dia itu ada di 20.845 ini. Itu untuk GBP USD. Oke. Jadi selama dia belum bisa breakout di sini, kita akan coba cari area sell untuk GBP USD. Tapi begitu dia bisa breakout ya Senin nanti dia breakout dari 20.845, maka kita akan fokus untuk cari area buy untuk si GBP USD ini sendiri. Begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si GBP USD. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada salah kata, saya mohon maaf dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar jika kalian punya informasi atau analisa yang berbeda dengan saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.